Halo teman-teman, kali ini kita akan ngobrol santai, sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya saya mengulas tentang media, kali ini saya akan mengulas tentang humas pemerintah di mata media. Nah, ini topik yang sering membuat warganet geleng-geleng kepala ya, terutama ketika warganet melihat bagaimana humas instansi atau humas pemerintah mengelola akun media sosialnya dan bagaimana mereka sering salah kelola. Saya tahu kerja humas itu memang bukan cuma soal bikin takarir atau caption yang bunyinya seperti ini. Bapak Menteri menghadiri acara atau Bapak Gubernur membuka meresmikan atau kami mengucapkan selamat dan sebagainya. Tapi ya begitulah kenyataannya, di lini masa media sosial instansi pemerintah itu sering mirip arsip undangan pernikahan. Ada foto kiri kanan, teks seremonial, senyum para pejabat yang hadir tapi kaku gitu ya. Lightingnya seadanya, captionnya ya tinggal copy paste dari siaran pers. Dan anehnya semua itu diunggah dengan harapan akan mendapatkan like, komen, share, engagement yang tinggi. Gimana bisa dapat kayak begitu ya? Apa sebenarnya daftar kesalahan humas di media sosial? Dan bagaimana cara memperbaikinya? Saya akan bagi tipsnya setelah ini. Mari kita mulai dengan membuka daftar dosa-dosa humas pemerintah di media sosial. Ya, tidak perlu memakai sidang etika gitu ya. Kita mulai dari kesalahan pertama, yaitu konten akun humas pemerintah di media sosial itu seperti album foto. Pusatnya pada foto-foto pimpinannya, bukan layanan publik. Setiap konten yang diunggah isinya itu mayoritas hanya wajah pejabat pemerintah di mana humas punya akun tersebut. Mulai dari membuka acara, seminar, audiensi, dan seterusnya. Jadi kadang warganet itu bingung, ini akun lembaga atau fanbase resmi pejabat. Warganet terutama ya, itu butuh informasi, bukan katalog kegiatan pimpinan dari sebuah instansi. Kesalahan yang kedua, insan humas pemerintah sering mengira bahwa media sosial itu sama dengan majalah atau koran dinding. Semua informasi ditaruh begitu saja di layar, tidak ada konteks. Visualnya juga kurang ramah algoritma. Dan ini yang penting, seringkali tidak ada narasi. Ini kan sama saja dengan menyuruh masyarakat membaca pengumuman ke kantor kelurahan, bukan ke Instagram. Sedih kan? Lalu kesalahan ketiga apa? Sering terlalu defensif. Kalau ada kritik di kolom komen, wah humasnya panik. Adminnya wae. Kalau ada komentar pedas, wah buru-buru dihapus. Takut pimpinan membaca. Lalu kalau ada warga net bertanya, malah dicuekin. Kalaupun ada yang dibalas, jawabannya itu biasanya formal, seperti sedang bikin surat rekomendasi. Padahal media sosial itu tempat atau ruang dialog, bukan sidang isbat. Kesalahan keempat, nah ini frekuensi mengunggah kontennya tidak konsisten, tidak beraturan. Kadang dalam sehari humas itu bisa mengunggah konten 5-10 foto kegiatan ke Instagram. Tapi seminggu kemudian atau bahkan 2 minggu kemudian hilang, tidak ada konten baru. Padahal ya Instagram itu bukan Netflix yang punya pola atau ada istilahnya itu season break. Kalau satu season selesai gitu ya, terus baru lanjut berikutnya itu season berikutnya berapa bulan kemudian. Tidak seperti itu. Dan algoritma itu tidak mengenal cuti. Jadi jalan terus setiap hari gitu ya, nggak ada istirahatnya. Kesalahan kelima apa? Desain konten di akun media sosial instansi pemerintah itu biasanya template. Tone-nya juga template, bahkan imajinasinya juga template. Selalu dimulai dengan kalimat dalam rangka meningkatkan gitu ya, atau sebagai upaya untuk memenuhi dan seterusnya, atau
pemerintah menegaskan, pemerintah berkomitmen. Yang kayak gitu-gitu tuh yang kurang menarik. Padahal ya teman-teman, kalau insan humas pemerintah itu punya penyampaian yang interaktif, mengajak orang berdiskusi, mengajak orang berkomentar, kemudian kontennya punya identitas visual yang menarik, juga storytelling, maka warganet akan merasa bahwa akun tersebut itu dikelola oleh makhluk hidup, bukan robot yang sering macet karena kurang tenaga. Nah, mari kita jujur ya. Memang saya akui, saya sering melihat juga bahwa di banyak tempat humas pemerintah itu biasanya jadi itu kayak anak sandwich generation. Sandwich generation itu adalah generasi yang terjebak di dua kepentingan, terhimpit di dua kekuatan besar. Di atas ya ada pimpinan yang setiap hari pengen tampil. Di tengahnya ada SOP yang ribet. Lalu di bawah ada admin yang kerja rangkap kayak Superman, pegang kamera, nulis caption, bikin desain grafis, ngedit video, ikut meliputan kalau pemimpinnya melakukan kegiatan di lapangan, bahkan kadang-kadang merangkap bagian protokoler. Ya berat itu. Saya pernah ketemu ada satu humas di satu daerah yang jadi Superman seperti itu. Dalam 3 bulan dia kena tipes. Kasihan kan, padahal BPJS-nya cuma kelas 3. Waduh, sedih dah. Nah, belum lagi ada sejumlah tantangan klasik yang harus dihadapi humas sehari-hari. Apa misalnya? Yang pertama, ada banyak pimpinan yang maunya tuh aman aja. Semua kalimat yang muncul di media sosial harus disesuaikan dengan selera pimpinan. Visual pimpinan harus terlihat berwibawa. Kalau perlu pakai seragam yang necis, yang rapi gitu ya, yang resmi. Padahal publik di media sosial itu menginginkan hal-hal yang sederhana dan relevan, ya tidak perlu mewah-mewah gitu ya. Mereka ingin sesuatu yang dekat dengan kehidupan mereka. Yang kedua, ya, ada tantangan yang besar di kalangan humas yang tidak selalu digital native. Mereka bukan individu yang punya keterampilan ya bermedia sosial. Memang banyak yang jago bikin siaran pers, tapi selalu grogi kalau disuruh bikin video reels untuk durasi 30 detik. Atau mereka sudah punya Instagram, tapi masih memperlakukan atau menulis caption seperti menulis laporan kegiatan. Jadi kurang asik di mata netizen yang kebanyakan dari kalangan anak muda. Berikutnya, humas juga menghadapi tantangan besar karena tidak ada pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan mereka. Ini biasanya ya kalau ada anak baru masuk terus dijadiin admin medsos gitu ya, dia disodorin password terus dibiarkan begitu saja untuk berenang di lautan komentar warganet yang maha benar dan maha julid. Saya tahu banyak yang kena mental kalau diperlakukan oleh netizen seperti itu ya, dibully di ruang digital. Kasihan, belum pernah pegang akun medsos harus menghadapi serangan. Wah, terbayang itu stresnya kayak apa. Lalu ada soal infrastruktur yang tidak mendukung. Saya pernah ketemu ada humas yang dibekali dengan HP sejuta, HP Cina istilah mereka. Ya, kita tahu kan kualitasnya seperti apa untuk bikin foto maupun video gitu, agak ya kurang bagus gitu. Lalu koneksi internet, pulsanya juga kadang-kadang tidak disediakan oleh kantor. Jadi pakai pulsa dengan uang pribadi. Di kantor pun koneksi internetnya kadang-kadang ngadat ya, karena mau beli bandwidth yang besar anggarannya tidak mencukupi. Tapi nah ini tuntutan dari pimpinan tuh biasanya pokoknya harus bikin konten yang bisa viral gitu. Kan pusing ya humas kalau dibebani seperti itu. Nah, padahal mengelola media sosial itu bukan soal mengikuti tren, bukan soal lucu-lucuan. Ini tentang kehadiran negara di ruang digital. Media sosial adalah tempat warga mencari apa? Satu, informasi yang cepat dari pemerintah. Kemudian penjelasan yang menenangkan tentang satu isu, tentang satu kejadian dan seterusnya. Respons yang manusiawi itu juga sangat diharapkan, bukan respon yang template, yang formal gitu. Manusia seperti warganet itu inginnya diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai robot. Jadi responsnya harus manusiawi gitu. Karena semua itu
akan membuat warga merasa dekat, merasakan kehadiran pemerintah di ruang digital. Dalam situasi kritis, dalam situasi emergensi gitu ya, warga itu akan membuka media sosial, bukan membaca surat keputusan. Dalam keadaan darurat, ada bencana misalnya, warga biasa mencari update, bukan menunggu konferensi pers pada pukul 5 sore. Telat soalnya, kelamaan gitu. Jadi tugas humas di media sosial sebetulnya adalah memastikan warga tahu apa yang terjadi, apa yang harus mereka lakukan kalau ada bencana, ada situasi darurat, dan apa yang sedang dikerjakan pemerintah untuk mengatasi bencana, mengatasi situasi yang darurat, tanpa harus memolesnya menjadi sinetron yang heroik gitu. Nah, dengan tantangan seperti itu, bagaimana seharusnya humas mengelola media sosial? Mari kita geser ke bagian yang lebih membahagiakan, yaitu solusi ya. Pertama, geser fokus dari dokumentasi ke informasi. Media sosial itu bukan tempat dokumentasi album foto kegiatan pejabat, bukan itu. Media sosial itu tempat publik mencari informasi dari pemerintah. Jadi kalau yang diunggah adalah aktivitas pejabat, maka publik juga akan melihatnya sebagai aktivitas. Tapi kalau yang diunggah adalah konten yang menunjukkan manfaat, dampak kepada publik, maka warga juga akan merasakan bahwa pemerintah hadir di depan mereka. Kalimat sederhana seperti, mulai hari ini layanan perpanjangan dokumen sudah bisa dilakukan lewat WhatsApp misalnya, itu lebih berguna daripada 15 foto pejabat sedang memotong pita atau mencet tombol tanda meresmikan. Kemudian yang kedua, punya identitas visual dan tone yang konsisten. Ya, sebaiknya media sosial milik instansi itu identitas visualnya itu terlihat nyata gitu dan konsisten isinya. Kalau akun pemerintah tampil rapi, ritmis, informatif, maka publik akan lebih percaya. Dalam benak masyarakat akan timbul kesan, oh ini instansinya memang serius, bukan sekedar asal bikin dan unggah konten. Yang ketiga, saya menyarankan agar humas di media sosial itu jadi manusia, bukan sekedar corong menyampaikan siaran pers. Jadi sebaiknya balaslah komentar dengan hangat. Jawab pertanyaan warga tanpa bahasa yang kaku. Kalau ada kekeliruan atau kesalahan bagaimana? Ya akui saja bahwa oh ini maaf, ini salah. Kan manusia kan bisa salah juga. Karena warga atau publik itu juga bisa membedakan mana admin yang peduli dan mana admin yang sekedar menjalankan kewajiban atau arahan dari pimpinan. Solusi keempat, cerdas memilih platform dan gaya bicara di platform tersebut. Platform X misalnya itu untuk dialog yang cepat. Instagram, ruang untuk storytelling. TikTok untuk Gen Z. Tapi humas pemerintah di TikTok jangan cuma bisa joget-joget. Kalau bisa berikan informasi yang kontekstual, yang relevan dengan kebutuhan publik. Gunakan bahasa yang sesuai di setiap platform yang berbeda. Selanjutnya saya menyarankan supaya humas dan pimpinannya itu mempelajari dan memahami bahwa di media sosial itu ada algoritma. Ada data insight yang menunjukkan engagement. Cek apa yang disukai warga, jam berapa warganet aktif, apa topik yang mereka cari dan angka penting. Ingat ya, media sosial itu bukan ruang firasat, tapi ruang yang penuh data. Selanjutnya, sebaiknya humas punya standar operating procedure atau SOP dan melakukan pelatihan. Ikuti kursus-kursus untuk meningkatkan keterampilan. Supaya apa? Supaya admin yang mengelola media sosial tahu batas, tahu etika,
tahu keamanan digital dan cara merespons isu. Ya gunanya supaya tidak panik saat ada komentar, Min, itu lampu mati tuh, udah 3 hari nggak diurusin gitu. Nah, jangan panik, tapi berikutnya jelaskan banyak isu, jelaskan kalau ada persoalan, bukan malah defensif. Kalau ada kritik, ya paparkan konteksnya. Kalau ada yang memberi masukan, berikan apresiasi, misalnya terima kasih. Lalu kalau ada gosip atau rumor gimana? Ya diluruskan. Kalau admin salah, ya minta maaf. Karena publik menghargai kejujuran, gitu ya. Jangan defensif. Pada akhirnya, insan humas yang efektif bukan yang paling sering mengunggah konten, seperti arahan pimpinan, tapi yang paling mampu menjaga kepercayaan. Publik tidak menuntut pemerintahan yang sempurna. Yang dibutuhkan adalah pemerintah yang mau mendengar, mau menjelaskan, dan bersedia hadir dengan cara yang manusiawi. Media sosial adalah jembatan, dan tugas humas adalah memastikan jembatan itu kokoh, terang, dan bisa dilewati 2 arah, pemerintah ke warga atau warga ke pemerintah. Kalau insan humas di semua instansi pemerintah berhasil melakukan itu, saya jamin engagement akan ikut naik tanpa harus memasang foto pimpinan dari 27 sudut kamera. Dan pemerintah pun makin dipercaya publik. Tabik.